EA ke-6 ini akan kita laksanakan itu malam puncaknya 13 November. Kegiatan Entrepreneur Award ini ada dua. Ada usaha berjalan dengan rencana usaha. Untuk evaluasi dari EA 1 sampai EA 5 ini memang yang mendominasi adalah Riau. Sahabat Uirs News, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim dari LL Dikti ya dalam penyelenggaraan Entrepreneurship Award yang ke-6. Kita hari ini hadir di Uirs News. Jadi salah satu podcast kebanggaan Universitas Islam Riau, ruang akademisi mendedah informasi. Bersama saya, host pada kali ini, Dr. Kasmanto Rinaldi, yang akan memandu kegiatan ini. Kita sudah kedatangan tamu nih dari LL Dikti, ya. Ada Bu Eli. Beliau ini adalah koordinator akademik dan kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 10. Selamat datang Bu Eli. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Sugihartono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Ketua Forkomawa LL Dikti Wilayah 10. Ya. Selamat datang Pak Sugihartono. Terima kasih Pak. Ya, sepertinya masih muda ya Pak ya. Alhamdulillah 55 tahun. Ya. Kemudian yang tak kalah energik ya, di samping kita ini ada Pak Bagio, Pak Dr. Bagio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau ini adalah Ketua Forkomawa LL Dikti Wilayah Riau, Ya. yang juga Ketua Pelaksana Entrepreneurship Award yang ke-6 dan juga Wakil Rektor 3 Universitas Lancang Kuning. Jadi kesemuanya harus kita sampaikan Pak, biar lengkap. Baiklah pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang mengenai Entrepreneurship Award yang ke-6. Jadi kalau pepatah itu kalau nggak kenal maka tak sayang makanya tak makan bersama. Tak makan bersama. Kita sudah diberikan semacam informasi bahwa event ini bertemakan yakni menghasilkan pengusaha muda melalui Entrepreneurship Award dalam mendukung program MBKM. Dan ini sudah event yang ke-6 ya Bu Eli ya. Iya betul. Artinya bukan hal yang baru, tapi kami meyakini pasti dari kepanitiaan sudah menyiapkan langkah-langkah dan perbaikan serta inovasi di setiap eventnya. Dan kami meyakini Pak Bagio dan Pak Sugihartono juga sudah menyiapkan amunisinya. Baiklah, beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada kali ini adalah berkaitan dengan Entrepreneurship Award ya, terutama yang ke-6. Mungkin kami terlebih dahulu butuh informasi dari Bu Eli ya, sebagai koordinator akademik dan kemahasiswaan LL Dikti Wilayah 10. Mungkin Bu bisa diberikan gambaran karena kita meyakini yang menonton ini bisa dari berbagai kalangan. Bisa jadi mahasiswa aktif, mungkin alumni atau bahkan calon mahasiswa. Sehingga kita harapkan dari informasi ini bisa semakin mendorong orang untuk mengetahui lebih banyak tentang Entrepreneurship Award ini. Silakan Bu, kira-kira bisa dijelaskan Entrepreneurship Award itu apa kira-kira? Baik, terima kasih Bapak Doktor ya. Siap Bu. Bapak Doktor, waktu dan kemudian kesempatan yang diberikan ke kami lebih dahulu dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Salam sehat untuk semua, baik yang ada di sini maupun yang melihat kita. EA ini kita laksanakan di awal tahun 2017 dulunya.
Itu EA pertama yang kita laksanakan sampai saat ini sudah yang ke-6 kalinya. Di mana EA ini tujuan kita memberikan penghargaan kepada semua mahasiswa kita yang ada di 4 provinsi ini, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, di mana mereka memiliki talenta barangkali yang tidak terasah selama ini, yang tidak terinformasikan kepada kita, maka ajang ini kita laksanakan, kita buat sehingga membangun mahasiswa wirausaha muda kita untuk berkarya dan dapat mengimplementasikan nanti di kehidupan sehari-harinya. Jadi kita berharap kepada semua alumni memiliki jiwa wirausaha. Ini salah satu pendukung juga daripada program pemerintah kita. Betul. Melalui MBKM. Ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini salah satu pilarnya. Ada pilar, 8 pilar. Salah satunya adalah wirausaha. Betul. Jadi kami berharap kepada semua perguruan tinggi untuk berpartisipasi, memfasilitasi mahasiswa kita untuk mengikuti ajang ini. Itu harapan kami. Jadi EA ini kami berikan 2 kategori. Bagi mahasiswa kita yang memiliki bisnis yang sedang berjalan, silahkan dimasukkan proposalnya kepada kita nanti. Dan kemudian bagi mahasiswa kita yang ingin melakukan atau ingin melaksanakan bisnis, jadi mereka punya ide untuk melaksanakan kegiatannya, masuklah melalui EA ini. Ini harapan kami. Inilah EA, inilah Entrepreneurship Award kita. Jadi tahun pertama itu alhamdulillah kita sudah sukses, makanya kita laksanakan sampai yang ke-6. Yang ke-6. Ini adalah ikonnya LDIKT. Untuk membangun, untuk membangkitkan iya. Artinya kita tidak berharap mahasiswa kita tidak bekerja karena setelah lulus mau kemana ini. Kalau mereka punya wirausaha, punya talenta, punya inovasi yang tinggi, tentu kita berharap mereka berhasil melalui kewirausahaan. Inilah Entrepreneurship Award. Lebih kurangnya seperti itu, Pak. Kita juga melihat salah satu komitmen Mas Menteri ya, Bu Eli dengan program MBKM ini adalah mewujudkan mahasiswa itu bahkan pada level menciptakan lapangan kerja. Yes. Bukan hanya mencari pekerjaan lagi ya, Bu Eli ya. Betul. Jadi mereka bisa implementasikan untuk kehidupan sehari-hari setelah mereka keluar dari kampus kita sebagai alumni. Jadi mereka kita beri skill ya, kemampuan untuk berwirausaha. Jadi saya yakin semua mahasiswa kita terdiri dari 4 provinsi ini banyak bibit-bibitnya. Namun informasi ini belum tersampaikan kepada semua perguruan tinggi kita. Nah inilah ajangnya. Dan terima kasih sekali lagi UIR telah memfasilitasi kita dalam hal ini. Amin Bu, insya Allah Bu. Kita akan terus mensupport Bu bagaimana keinginan kita mahasiswa seluruh Indonesia. Betul. Jadi, setelah lulus itu tidak menyiapkan lamaran sebanyak-banyaknya. Tidak, betul. Tapi sudah berpikir bagaimana menyiapkan lapangan kerja. Nah, sehingga ketika dia kuliah dia bisa sambil belajar menjadi seorang entrepreneur. Iya, betul. Nah, ini juga yang membuat kita mengevaluasi kegiatan EA pertama kita laksanakan tahun 2017 yang diinisiasi oleh kami LDIKT bersama dengan Prof. Musliar Kasim. Rektor Unbrah sekarang. Baitur Rahmah. Nah, dari tahun ke tahun kita evaluasi dan kita lakukan peningkatan total hadiah. Dari hadiahnya meningkat terus dari 100 juta sampai sekarang 150 juta. Dan ini diberikan kepada mahasiswa kita. Kepada mahasiswa kita sebagai pemenangnya nanti. Award ini akan berlangsung insya Allah sampai tahun-tahun ke depannya. Amin. Dan UIR salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Riau yang terbanyak memasukkan proposal. Dan setiap tahun sepertinya Riau yang mendominasi sebagai pemenang. Nah ini semoga di 2022 juga demikian. Namun persaingan ini persaingan sehat untuk kita semua agar supaya kami mengharap kepada semua dosen-dosen kita untuk membimbing mahasiswa kita. Jadi mungkin nanti akan keluar juga juara-juara atau finalis dari provinsi lain. Namun untuk evaluasi dari EA1 sampai EA5 ini memang yang mendominasi adalah Riau. Nah ini dan juga. Kami patut sampaikan juga Bu, Pak Rektor WR3 kita dan pusat karir kita juga concern sekali Bu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Iya.
Mungkin terima kasih. Mungkin atau selanjutnya mungkin kira-kira bentuk-bentuk kegiatan dalam Entrepreneur Award ini seperti apa kira-kira? Pak Sugihartono mungkin bisa menjawab. Baik, bentuk-bentuknya Pak kira-kira. Ya, bentuk kegiatannya itu tadi sudah disampaikan tadi bahwa untuk kegiatan Entrepreneur Award ini ada dua. Ada usaha berjalan dengan rencana usaha. Nah, ini tadi juga dalam rencana usaha dia baru merencanakan membuat suatu frame bagaimana dia menjadikan usahanya akan ke depan, sehingga apa yang disampaikan tadi, apa yang dia dapatkan ilmunya itu berkembang begitu. Jadi dengan memajukan memasukkan proposal itu seperti yang rencana usaha tadi, andai kata seperti contoh, saya ingin melakukan pembibitan ikan, begitu. Rencana usaha saya itu ke depannya saya harus meningkat menjadi usaha berjalan. Nah, dengan perencanaan ini saya harus mengkalkulasikan apa sih yang harus dibutuhkan, pengetahuan apa sih yang harus dibutuhkan. Betul. Nah, tentu dia mencari narasumber-narasumber lainnya ataupun tinjauan-tinjauan pustaka lainnya. Nah, dia merencanakan sedemikian rupa berapa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur. Tadi sudah dijelaskan Ibu Eli bahwasanya setamat ini jangan terpaku kepada harus menjadi ASN misalnya. ASN begitu kan. Tetapi justru ditekankan adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, saya ingat betul waktu di UIR kemarin di entrepreneur kedua. Yang kedua. Itu justru dari UIR sendiri nih yang menang nih juara satunya. Sebagai contoh itu tadi. Yaitu masuk kategori yang pertama, dia sudah lolos, masuk kategori yang kedua yaitu usaha berjalan. Nah, di dalam usaha berjalan ini dia merencanakan membuat usahanya ini menjadi kenyataan. Nah, kenyataannya di mana dia buat budidaya cacing sutra. Umpama begitu ya. Itu yang kemarin yang lolos gitu ya. Betul. Budidaya cacing sutra. Nah, budidaya cacing sutra ini kan bentuknya sepele ini Om. Ya. Bapak Ibu semua, peserta pemirsa semua ini bentuknya sepele. Tetapi ini yang dibutuhkan untuk perencanaan di awalnya tadi. Bibit ikan itu membutuhkan pakan. Benih ikan tadi, larva tadi membutuhkan pakan. Nah, pakannya yang baru dimulai adalah selain kutu air, istilah orang menyebutnya kutu air, begitu ya. Nah, adalah salah satu yang berprotein tinggi itu adalah cacing sutra. Nah, cacing sutra di mana dapatnya? Bisa dibudidayakan. Kalau dulu kita mencarilah di selokan dan segala macam. Tetapi sekarang tidak perlu harus mencari ke selokan, tetapi harus bisa dibudidayakan. Nah, pembudidayaan ini bisa skala kecil, bisa skala besar. Hasilnya menggiurkan. Betul. Begitu. Satu canting itu satu gelas begini canting susu ya, canting susu itu kan berkisar harganya sampai 50.000, 75.000. Luar biasa Pak, nah, kalau dia kebutuhan bibit ini dalam 2 minggu itu tidak kurang daripada 10 canting. Berapa kalinya? 500.000. Baru untuk 1 ekor Om. Untuk 1 ekor. 1 ekor baru itu. Untuk 1 ekor induk ikan yang bobot 4 kilo. Ya, bobot 4 kilo. Karena total bibit ikan itu yang 4 kilo tadi itu bisa menghasilkan 15 juta sampai dengan 25 juta 1 ekor untuk 2 minggu. Betul. Kebutuhan pakannya, nah itu yang harus kita siapkan, membutuhkan pakan berkisar 5 sampai dengan 10 canting tadi. Gitu loh. Ini untuk baru ini saja. Nah, berapa kebutuhan untuk sekian ekor? Riau, saya pikir Jambi, sama Sumatera Barat adalah penggemar ikan patin. Betul. Nah, berapa uang yang bergulir di situ? Betul. Nah, inilah yang kita angkat mahasiswa ini supaya dia berpositif dalam menghasilkan uang. Tidak harus diam menjadi ASN tadi, tetapi dia berpikir malah yuk bantu saya kita buka usaha.
Dan itu sudah banyak. Betul. Sudah banyak sekali untuk pembeni-pembeni. Bukan ikan patin saja, tetapi juga ikan gurame. Ikan gurame masa kecilnya adalah karnivor. Dia membutuhkan ikan, membutuhkan pakannya itu adalah juga cacing. Gitu. Ini sebagai contoh pertama. Ya, inilah makanya 2 kategori tadi kita angkat. Rencana usaha atau ataupun dengan yang kedua ya usaha berjalan. Sehingga mahasiswa dapat berkreasi sedemikian rupa. Nah, untuk hadiah tentulah betul. Untuk bukan hadiah sesungguhnya, uang pembinaan gitu ya. Modal usaha. Betul. Seperti contoh yang kemarin kalau nggak salah yang UIR itu yang waktu Cacing Sutra itu langsung kontrak dengan Telkomsel itu kalau nggak salah itu. Betul. Dikasih modal dia. Dikasih modal untuk kontrak langsung kerjasama. Nah, untuk kebutuhan benih-benih ikan di Riau ini itu sangat butuh sekali. Begitu juga di Jambi, begitu juga di tempat yang lainnya sangat membutuhkan itu. Maka itu milenial muda inilah yang harus kita sentuh kita sentuh untuk membangkitkan usaha jiwa ke entrepreneurnya. Mungkin begitu, Om. Betul. Sementara. Ya, karena kita sebetulnya kayak sekarang ya, Pak. Salah satu sisi positifnya COVID ya. Jadi setiap kejadian itu kan ada sisi positifnya. Betul. Meningkat usaha-usaha online yang dulu mungkin kita agak-agak langka. Kemudian juga kita juga bisa saksikan di media-media televisi itu ada acara semacam yang penting cuan bos ya kan, itu kan salah satu memotivasi untuk mungkin dari yang kecil yang sederhana bisa menghasilkan uang yang investasi yang luar biasa. Dia itu banyak sekali contoh lain gitu ya. Ini barang ini sepele sebenarnya, betul. Tetapi karena tidak diramu sedemikian, tidak dilirik, ya akhirnya terbengkalai. Contoh lain, pisang tanduk atau pisang raja. Ya, yang besar itu. Yang besar itu. Coba lah makan, Om. Mana mau orang? Agak asam itu. Tetapi diramu sedemikian rupa, dikasih topping, dikasih apa, dinamakan dengan Banana King. Orang tertarik. Yang mana pula tuh Banana King? Banana King ini dari Amerika gitu. Banana King dari Amerika. Rupanya pisang tanduk tadi. Laris ya. Tapi perlu pengemasannya yang baik. Nah, itu salah satu yang juara juga, termasuk juara pada periode kedua. Betul. Dari Rengat. Dari Rengat itu, Om. Ya, dari Rengat saya pikir. Terima kasih Pak Sugihartono luar biasa. Jadi kita terus memicu karena setiap tahun lulusan kita itu banyak ya Bu Eli ya. Iya, oleh sebab itu kita selalu lakukan evaluasi di setiap EA. Kita lakukan evaluasi bersama. Makanya di 2022 ini yang ke-6 ini kita perluas. Kita lakukan developnya itu seluruh LDT 1 sampai 16 pesertanya. Jadi tidak aja di lingkungan LDT. Berarti enggak wilayah nasional, sekarang sudah nasional. Tahun ini nasional. Tapi istilah IO-nya LDT 10. Wah, luar biasa ini untuk Bu Eli dan kawan-kawan ini. Jadi kita lakukan evaluasi untuk kita ikutkan semua mahasiswa yang ada di LDT 1 sampai dengan 16. Iya. Berarti pertarungannya semakin kompetisinya semakin luas ya. Semakin luas dan kita berharap dengan adanya sudah kita kembangkan melalui nasional ini itu akan membuka wawasan daripada mahasiswa seluruh Indonesia. Betul. Untuk membantu mendongkrak bagaimana mahasiswa kita ini bisa mandiri nanti. Nah, ini harapan kita. Jadi dari EA pertama sampai dengan EA kelima kita lakukan evaluasi dan inovasi terus. Betul. Ini sejalan, Om, dari menteri yang sebelumnya sampai dengan kementerian sekarang MBKM ini kan. MBKM. Memotivasi mahasiswa untuk membuka lapangan pekerjaan. 4.0 dunia dalam genggaman. Kan begitu kan. Jadi dia tinggal bermainnya, dia tinggal usaha. Oke, kamu butuh berapa? Kirim. Kan jadi medsos, handphone itu untuk membangun kewirausahaan. Bukan untuk hal-hal yang negatif ya kan dan sebagainya. Betul. Jadi mereka kita sibukkan dengan pengembangan diri dan untuk masa depan mereka. Jadi setelah lulus mereka bukan bingung ada lowongan atau enggak nih. Sementara penerimaan itu kadang cuma 2 orang, persaingannya 200 orang kan gitu. Mungkin untuk Pak Bagio nih ya. Jadi karena beliau ketupelnya kan gitu. Kalau anak muda kan ketupel nih. Mungkin bisa diberi gambaran Pak Dr. Bagio pelaksanaan IA yang ke-6 ini kira-kira seperti apa?
Ya, makasih Pak host ya. Jadi ini selamat kepada para mahasiswa nantinya. Tentu harapannya mahasiswa ke depan ini tadi sudah dibahas panjang lebar ya, bisa menjadi wirausaha yang tentu ya bukan mencari pekerjaan tapi menyediakan lapangan pekerjaan. Tadi sudah disampaikan bahwa ke-6 ini akan kita laksanakan itu malam puncaknya 13 November. 13 November dan untuk mengirim proposalnya itu terakhir itu pada 8 Oktober dan ini ada perpanjangan. Ya, yang sebelumnya sampai bulan 31 September kemarin diperpanjang menjadi 8 Oktober. Ini juga nanti kami sangat berharap, tadi sudah disampaikan harapan-harapannya kepada UIR, kepada PTS-PTS yang lain, khususnya wilayah LLDT wilayah 10. Ya, yang paling utama ya kita harapkan bisa meningkatkan lah, memberikan dorongan kepada mahasiswanya untuk lebih mensubmit proposalnya, karena tadi sudah disampaikan luar biasa ini hadiahnya 150 juta. Dan ini tentu ya sangat punya kemanfaatan lah bagi mahasiswa, selain dia bisa mengaktualisasikan ya bentuk-bentuk rencana usahanya, bentuk usaha berjalannya nanti ya, harapannya tentu mahasiswa ini akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang tadi itu ya menyediakan atau melahirkan lapangan pekerjaan. Betul. Karena ya tadi sudah disampaikan kompetisi pegawai negeri sipil, perusahaan swasta. Betul. Ya kan enak sekali itu ya kalau wirausaha ini anak buahnya bosnya dia sendiri ya. Minimal dia kalau tidak anak buah ya dia bosnya gitu ya. Jadi ini juga mengatur usaha, ritme usaha sendiri itu akan dan jauh dari korupsi. Betul. Kalau usaha sendiri itu biasanya tidak ada korupsi itu Pak Sugi. Jadi potensi korupsinya minimal ya, KPK tidak akan. Jadi itu. Jadi tentu harapannya ke depan ya kita sangat berharap karena Provinsi Riau ini sebagai pelaksana, Universitas Lancang Kuning itu sebagai host pelaksananya. Tentu harapannya ini bukan hanya sebagai PTS-PTS di wilayah Riau saja, tapi juga PTS-PTS di wilayah LDT dan juga PTS di seluruh nasional harapannya, karena ini kompetisinya untuk PTS. Jadi kompetisi ini ya Entrepreneur Award ini khusus untuk PTS di seluruh wilayah Indonesia ini pada atau EA yang ke-6 ini. Dan nanti harapannya tentu ya dengan acara ini bisa tersampaikanlah informasinya kepada seluruh PTS di seluruh Indonesia. Kami sangat berharap terutama kepada ya bidang 3-nya, lalu juga P2K2-nya atau bidang-bidang yang membawahi mahasiswa untuk dapat mensupport ya, mendorong mahasiswanya ya untuk bisa mengirimkan proposal ya Entrepreneur Award ini. Ya mudah-mudahan ya dengan acara ini ya akan tersampaikanlah informasi itu. Jadi perpanjangan ini juga kami ambil ya, ini bagian dari bentuk agar proposal yang ikut dalam kompetisi ini ke depannya akan lebih banyak lagi. Ya, dengan hadiah kami sudah komit ini dari 1 sampai 2 sudah sampai ke Bu Eli meningkat terus hadiahnya. Dan ini memberikan apresiasi karena biar bagaimanapun ini juga menjadi daya tarik bagi mahasiswa kan. Mahasiswa itu kadang-kadang juga menarik bagi dia ya, walaupun substansinya dia akan melahirkan usaha-usaha yang bisa ya tadi bisa meningkatkan ekonominya secara pribadi dan juga bisa meningkatkan ekonomi orang sekitarnya karena melahirkan lapangan pekerjaan. Mungkin itu, Pak. Mungkin Pak Bagio bisa ditambahkan, misalnya ada nih mahasiswa kita yang sedang mendengarkan ya kan tertarik untuk ikut kegiatan IA yang ke-6 ini, kira-kira di mana mereka mendapatkan informasinya, Pak? Ya, kita informasinya bisa dilihat kan di EA ini ada webnya tersendiri, ada aplikasinya. Jadi sistemnya nanti kita juga akan share lah nanti kalau bisa nanti di podcast ini juga kita sampaikan nanti ya mungkin dalam bentuk dalam bentuk flyer dan sebagainya. Karena sistemnya kita istilahnya by system semua ini. Jadi karena seluruh Indonesia by system, kita bisa pertama tahapannya tentu membuat akun, habis itu mensubmit ya tentu dengan ada template-template tertentu yang harus diisi. Nanti kami harapkan bantuannya lah dari pihak podcast ini untuk menyampaikan informasi itu dengan player dan lain-lain nanti, Pak. Terima kasih Pak Bagio. Nanti kita akan bantu ya dari tim Humas UIR nanti akan kita ini kan share ya flyer kita nanti sehingga bisa dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Yang menarik adalah mitra News UIR sekalian, sahabat News UIR. Jadi kita bisa mendengarkan tadi ya, ini bukan hanya untuk yang sudah berproses,
yang sudah berjalan, tapi berniat saja, punya ide saja, tinggal dibuat dalam bentuk narasi proposal, bisa mengikuti lomba ini. Nah, artinya apa? Mindset saja sudah bisa dikompetisikan, ide saja sudah bisa dikompetisikan. Ini kami yakin. Jadi kita juga di kemahasiswaan itu Bu Eli, Pak Sugianto dan Pak Bagio juga sebenarnya anak-anak kita ini banyak Pak buka usaha. Luar biasa ya. Cuman untuk mempublish itu mungkin mereka mengalami kesulitan gitu. Padahal kita sebetulnya di tingkat universitas mungkin nasional Pak ya. Bagaimana kewirausahaan itu adalah salah satu mata kuliah wajib nasional. Betul. Artinya dia tidak akan pernah lulus kuliah kalau belum mengambil mata kuliah kewirausahaan. Artinya kita sudah siapkan pondasi jiwa entrepreneurship itu gitu. Dan kita meyakini di keseharian mereka bergelimang dengan kewirausahaan ini. Tapi mungkin ibarat tanaman ini masih menyebar Pak. Belum tersusun dengan rapi, belum tersistematis, mungkin bahkan dia belum berpikir seperti yang tadi awalnya mungkin bibit ya kan, ternyata bisa naik ke pakan dan sebagainya, itu kan luar biasa. Gitu. Kira-kira apa motivasi kita Pak untuk anak-anak kita? Baik, pemirsa semua, jadi untuk memotivasi kepada anak-anak kita ini ataupun adik-adik kita ini dalam membangkitkan usahanya, itu tadi yang pertama, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu untuk melakukan suatu usaha sekecil apapun dan tuangkan ide itu dalam bentuk tulisan. Tulisan itu dituangkan kemudian dikerjakan untuk melaksanakannya, untuk mendapatkan satu penghasilan. Nah, ini yang sangat penting sekali karena kalau hanya punya ide saja tetapi kita diam, tidak berbicara, kita tidak dituangkan di dalam tulisan, ya sama saja kembali lagi. Hanya ide sekedar ide saja. Tetapi ide juga sudah dituliskan, dituangkan di dalam bentuk tulisan, tetapi tidak pernah dilaksanakan dan dicobakan, ya sekedar sampai batas catatan saja. Nah, untuk itu membangkitkan mahasiswa ini dengan contoh-contoh tadi, ya dengan contoh banana king, kemudian cacing sutra, kemudian pembenihan ikan, pemanfaatan sisa limbah, contoh sisa limbah lagi, yaitu kepala ayam. Kalau di rumah potong kan kepala ayam atau di pasar itu kan dibuang gitu Pak, paling untuk kemudian dihancurkan, kasih makan kucing. Nah, ternyata di dalamnya itu ada mengandung hormon. Itu bisa diambil, bisa kita ekstrak, kita bisa jual hormon itu. Sama dengan seperti opaprin lah yang kalau orang kenal untuk di ikan. Untuk merangsang pengeluaran gonad pada ikan. Berapa yang sudah kita butuhkan? Berapa yang sudah kita kreasikan di dalam bentuk itu? Nah, di dalam bentuk ini juga makanya semua kaula muda, terutama mahasiswa milenial ini dengan kreatifnya dia demikian bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan. Hipopisa tadi dijadikan ekstrak, dimasukkan ke dalam satu ampul 10 mili. Harganya cukup lumayan Pak. Kalau hipopisa yang biasa ikan itu satu ampul kan 200 sampai dengan 500 ribu. Nah kalau ini bisa menghasilkan 100 sampai dengan 200 ribu. Hanya sisa. Gitu loh. Sekali lagi, hanya sisa kepala ayam. Bisa menghasilkan uang. Tapi tentu itu tadi ide dicatat, dikerjakan, kita laksanakan istilahnya eksperimennya. Nah, hasilnya adalah cuan. Betul. Itu. Yang penting cuan bos, ya kan? Itu hasilnya cuan. Karena anak-anak muda kita sekarang sebetulnya kreatif Pak. Dan kita mendapatkan ilmu itu tidak hanya melalui kuliah. Melalui media sosial, melalui YouTube dan sebagainya, itu banyak sekali ilmu. Sepanjang itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Mungkin sebelum ke Bu Eli, Pak Bagio, kita minta kira-kira apa nih harapan Pak Bagio terhadap calon peserta nih yang akan mengikuti
Entrepreneurship Award yang ke-6 ini. Gitu. Ya, makasih. Jadi sebagai tuan rumah terutama yang diberikan kepercayaan oleh LLDT wilayah 10 sebagai host pelaksana pada kegiatan Entrepreneur Award ke-6 ini, tentu ajangnya ya grade-nya sudah sangat dinaikkan jadi 4 provinsi di bawah LLDT wilayah 10 menjadi nasional. Tentu kami sangat berharap bahwa kegiatan ini ya tentu ya akan menghasilkan lah ya entrepreneur muda. Ya kami sangat berharap juga terutama kalau bisa yang juara itu ya orang dari Provinsi Riau gitu ya. Harapannya agar entrepreneur di Riau ini nanti bisa bangkit, bisa menularkan hal-hal yang positif tersebut kan. Jadi sangat betul, kadang-kadang kita agak sedikit miris ya, begitu kreatifnya orang-orang di Pulau Jawa sana, barang yang tidak berguna bisa jadi berguna, sementara di wilayah kita ini ya barang berguna itu ya banyak dan itu murah tapi tidak diberdayakan, tidak jadi tidak berguna. Dan ini harapannya sudah banyak disampaikan Pak Sugi tadi, tentu harapannya ini bisa memicu lah. Ya sekarang belajar itu luar biasa kan, dimanapun bisa belajar. Betul. Cuma keinginan tadi dan mengimplementasikan dalam bentuk tulisan. Ya kedepannya tentu hal-hal seperti ini ya harus menjadi perhatian bagi adik-adik mahasiswa khususnya, karena tadi itu jadi bos itu ya sangat enak kan. Jadi wirausaha itu bosnya kita ya, jadi ownernya ownernya kita, bosnya kita, kalau bisa ya pekerjaannya, kalau tidak orang kita pun ya kita membosi diri sendiri ya, itu kan lebih akan memberikan pemanfaatan lah. Tentu ya ini di kesempatan ini ya saya berharap sekali tadi juga hasil dari kegiatan rencana usaha atau usaha kita berjalan itu akan menghasilkan cuan. Tetapi di awal ini ya perlu diketahui juga ya, ketika menulis proposal mengikuti kompetisi itu cuan juga sudah menanti. Dengan hadiah yang sangat luar biasa dialokasikan oleh LLDT ya, tambah meningkat dengan untuk tahun ini untuk yang ke-6 ini 150 juta. Jadi itu juara 1 25 juta ya Bu Eli kalau tidak salah. Itu cuannya sudah menanti dulu, belum ada usaha ya. 25 juta sebagai hadiah, dan ini ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Mungkin sebagai ending dari acara kita ini, kita berharap pada Bu Eli ya untuk menyampaikan kira-kira support dari LLDT wilayah 10 sebagai orang tua ya terutama di LLDT wilayah 10 yaitu Sumber Riau Jambi Kepri. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dipersiapkan oleh LLDT? Oke, baik. Jadi begini, perlu saya tambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Sugi tadi untuk memotivasi mahasiswa kita. Salah satunya yang disampaikan beliau, tulis apa yang dipikirkan, pikirkan apa yang ditulis, lakukan. Kan begitu ya. Kalau tidak dilakukan berarti nol hasilnya kan begitu. Yang pertama itu, yang kedua LLDT dalam hal ini melakukan suatu terobosan untuk mahasiswa kita meningkatkan ide kreativitasnya tadi melalui coaching clinics yang kita adakan. Coaching klinik ya Bu? Iya. Kita mengadakan coaching clinics ini ada 4 provinsi di tempat yang terpisah masing-masing provinsi. Dan kemudian ini kita bekerja sama dengan Forkomawa kita. Forum gratis, komunikasi. Ya gratis. Gratis itu tiap tahun kita laksanakan. Tahun ini kita bekerja sama dengan Forkomawa. Betul. Forkomawa perlu juga kami sampaikan di sini sebagai ketua umumnya adalah Pak Sugihartono dari Unbari Jambi. Kemudian untuk Provinsi Riau itu ada Dr. Bagio. Untuk Kepri sendiri ada Pak Karol dari Putra Batam ya beliau ya. Dan kemudian untuk Jambi ada Pak Siswoyo dari Muhammadiyah. Dan kemudian Sumatera Barat sendiri dengan Bapak Mahmud itu dari Universitas Eka Sakti UNES Padang. Nah ini kita lakukan kemarin di Riau, kemarin kita laksanakan di Universitas Sang Tuah dengan total mahasiswa yang hadir kemarin kurang lebih 200 orang yang kita coaching dan kita datangkan narasumber. Ada 2 narasumber yang membedah proposal mereka. Jadi kita berharap setelah pembedahan proposal, coaching ini mereka langsung submit di EA kita. Begitu juga untuk setelah ini kami akan ke Batam. Iya. Nah ini akan kita laksanakan di Universitas Internasional Batam, UIB kalau nggak salah saya. Bekerja sama dengan Forkomawa sana di tanggal 23 September. Bulan ini. Jadi kami berharap di Kepri nanti akan banyak juga
peserta kita, mahasiswa kita untuk mengikuti coaching klinik ini. Kemudian kita lanjut ke Jambi tanggal 25 di Jambi, tepatnya di Universitas Dinamika Bangsa ya. Ya, kita laksanakan di sana dan kemudian juga kita datangkan beberapa narasumber untuk membedah proposal mereka. Jadi artinya kita lakukan pembinaan dan pembimbingan, Pak. Agar supaya mereka betul-betul memahami bagaimana sih trik menulis proposal yang bagus itu seperti apa. Nah, kemudian lanjut ke Sumatera Barat dengan Pak Mahmud nanti ya. Nah, ini mungkin akan kita adakan entah itu di LDT atau di kampus UNES sendiri. Nah, ini rancangan kita untuk di Sumatera Barat. Kemudian LDT juga berharap kepada semua dosen pengampu kewirausahaan. Betul. Mata kuliah kewirausahaan untuk selalu di setiap semester. Karena saya yakin di kewirausahaan ini sudah masuk ke kurikulum. Betul. Sudah Bu, wajib nasional. Wajib nasional. Oleh sebab itu dimulailah dari sekarang melakukan pembinaan pembimbingan terhadap mahasiswa kita yang memiliki ide-ide kreatif atau yang telah memiliki bisnis yang sedang berjalan untuk dilakukan pembinaan bagaimana membuat proposal sehingga di tahun depan kampus-kampus kita sudah siap mengirimkan mahasiswanya. Jadi tidak hanya untuk tahun ini. Betul. Dimulai dari tahun ini bagi yang belum. Ada bank proposal lah. Seperti itu. Seperti itu lebih kurangnya. Harapan kami dari LDT seperti itu. Selain meningkatkan tentunya skill dari kemahasiswaan, kemampuan mereka berwirausaha, ini juga dampaknya kepada PTS kita. Betul. Seberapa banyak mahasiswa kita yang memiliki prestasi baik nasional maupun internasional. Dampak akreditasi tentunya akan meningkat. Karena sekarang nilai kemahasiswaan indikator salah satu yang paling tinggi. Salah satu yang tertinggi penilaian dari Ban PT adalah seberapa banyak mahasiswa kita menghasilkan prestasi. Betul. Berbeda dengan sebelumnya. Berharap kampus kita akreditasinya akan meningkat seperti UIR. Amin. UIR adalah artinya yang tertinggi, yang terbesar, yang terbanyak saat ini akreditasi A adalah di sini. Universitas Islam Riau. Iya. Nah, harapan kami PTS yang lain juga menyusul. Lancang Kuning, Unbari. Ini harapan kita. Jadi kita hasilkan mahasiswa kita, dampaknya tentunya kepada perguruan tinggi kita. Nah, ini dampaknya. Ini harapan LDT, Pak. Demikian saya kira. Terima kasih Bu Eli, Pak Sugi dan Pak Bagio. Ini luar biasa ya. Diskusi kita pada hari ini, pada kali ini kita ingin menggugah anak-anak mahasiswa kita memanfaatkan ide dan gagasannya itu menjadi pendapatan untuk diri mereka sendiri. Karena kita menyadari lowongan pekerjaan apakah itu di perusahaan swasta, di ASN itu sangat terbatas sekali. Jadi kalaulah mereka tidak mampu memanfaatkan ide dan gagasan mereka melalui jiwa entrepreneurship ini, ya kita khawatir mereka nanti akan jadi sarjana yang pengangguran. Jadi ini yang kita mau support, gugah mereka untuk berani berbuat dalam konteks beranilah melangkah berwirausaha. Karena ini untuk Anda gagal sekali, coba lagi. Karena keyakinan keberhasilan melalui proses kegagalan. Mungkin itu. Terima kasih Bu Eli selaku koordinator akademik dan kemahasiswaan LLDikti wilayah 10. Terima kasih Pak Sugihartono selaku Ketua Forkomawa LLDikti wilayah 10. Pak Dr. Bagio selaku Ketua Forkomawa wilayah Riau, LLDikti wilayah Riau, Ketua Pelaksana IA 6 dan juga Wakil Rektor 3 Unila. Terima kasih atas kesempatannya berkunjung ke podcast kami ini. Sahabat UIR News, ini diskusi kita pada kali ini terkait dengan Entrepreneurship Award yang ke-6. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.